Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Sahara Septiara dengan ujung NIM 043. Saya dari STR Keperawatan Reguler 1 tingkat 2. Baik, di sini saya akan mereview kembali materi yang telah diberikan oleh Pak Sukirno dan Pak Fajar kemarin pada saat Zoom, yaitu materinya adalah SIM RS dan penggunaan JKN Mobile. Baik, yang pertama adalah apa sih SIM RS itu? SIM RS adalah sistem informasi yang mengelola seluruh informasi di rumah sakit, mulai dari data pasien, manajemen operasional, hingga pengambilan keputusan strategis. SIM RS bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas pelayanan, dan keselamatan pasien di rumah sakit. Nah, tujuan dan manfaat yang saya sebutkan tadi, salah satunya ada meningkatkan efisiensi. Apa sih meningkatkan efisiensi ini? Meningkatkan efisiensi ini untuk mengotomatiskan proses administrasi sehingga dia tuh akan mengurangi kesalahan. Nah, yang kedua itu ada meningkatkan kualitas pelayanan. Ini dia membantu meningkatkan kualitas pelayanan dengan menyediakan data yang akurat dan terkini tentang pasien. Yang ketiga ada meningkatkan keselamatan pasien. Itu dia di SIM RS ini bisa mengurangi resiko kesalahan medis dengan menyediakan data yang akurat dan terkini tentang pasien. Yang keempat, meningkatkan pengambilan keputusan. SIM RS ini dapat membantu pengambilan keputusan yang strategis dengan menyediakan data yang akurat dan terkini tentang operasional di rumah sakit. Nah, itu tadi manfaat dan tujuan dari SIM RS, tetapi ada juga tantangannya. Salah satunya adalah biaya implementasi. Dengan menggunakan SIM RS, kita memerlukan biaya yang lebih besar, termasuk biaya perangkat lunak, perangkat keras, dan pelatihan staf. Lalu ada ketergantungan pada teknologi. SIM RS memerlukan teknologi yang canggih dan dapat diandalkan untuk berfungsi dengan baik. Lalu keamanan data di SIM RS juga dapat terjadi kebocoran data atau peretasan data. Lalu ada penggunaan yang efektif. Nah, penggunaan ini seringkali tidak efektif jika terjadi error atau sistem sedang maintain. Nah, yang barusan saya sebutkan adalah tantangan dari SIM RS. Selain mempunyai manfaat, dia juga mempunyai tantangan. Tetapi tantangan yang saya sebutkan tadi bisa dicegah dan diatasi dengan berbagai cara yang efektif. Baik, yang kedua adalah tentang aplikasi mobile JKN. Kemarin Bapak Sukirno sudah menjelaskan dan menunjukkan sistem-sistem aplikasi mobile JKN. Sebelumnya, apa sih aplikasi JKN ini? Aplikasi JKN adalah aplikasi mobile yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan untuk memudahkan peserta JKN mengakses informasi dan layanan kesehatan. Nah, di aplikasi mobile JKN ini kita akan mendapatkan berbagai fitur yang akan mempermudah peserta JKN. Salah satunya adalah pendaftaran antrian online. Jadi kita bisa langsung mendaftar di rumah menggunakan aplikasi tersebut. Dan ada juga itu konsultasi dokter online. Jadi kita bisa mengkonsultasikan dulu kepada dokter melewati handphone atau aplikasi tersebut. Lalu ada ubah data peserta, seperti dia bisa mengubah data kita untuk mengupgrade-nya dengan data terbaru, alamat terbaru, dan nomor telepon atau email terbaru. Lalu kita juga bisa melihat riwayat pelayanan kesehatan kita di situ. Nah, di sini juga kita bisa membuat kartu peserta digital dengan aplikasi ini. Lalu kita juga bisa mengajukan pengaduan keluhan dan kita juga bisa mengecek tagihan dan pembayaran dari aplikasi tersebut. Selain manfaat dari fasilitas dari aplikasi mobile tersebut, ada juga beberapa tantangannya. Salah satunya adalah keterbatasan akses internet. Akses internet yang kurang stabil itu akan menyebabkan lag atau bisa juga kepada
pada masyarakat terpencil itu mereka belum bisa mengakses internet, jadi mereka belum bisa memakai aplikasi tersebut. Nah, ada juga keamanan data. Keamanan data itu bisa terjadi kebocoran data ketika data diretas. Lalu ada keterlambatan update. Aplikasi JKN itu perlu diupdate secara teratur untuk memastikan bahwa informasinya itu akurat dan terkini. Lalu ada juga kesulitan penggunaan. Kesulitan penggunaan ini mungkin bagi pengguna yang tidak familiar dengan teknologi atau memiliki keterbatasan kemampuan untuk menggunakan teknologi. Nah, jadi itu materi yang saya review dan yang saya tangkap kurang lebih dari Bapak Sukirno dan Bapak Fajar. Saya mengucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.